tidak menutup kemungkinan ada klien-klien yang lain di dalam itu. Betul, dan itu ya kirain sudah nggak ada loh kayak gitu-gitu, berarti vendor bebas masuk. Kalau sekarang itu karena yang menikah mungkin sudah Gen Z ini, itu semuanya bisa dapat kok. Kita main di win-win solution aja guys. Dan kali ini masih bersama saya Onyx Sugiarta di podcast persembahan dari Silhouette by Studio 8. Dan saya bersama Hesti, satu-satunya ya, satu-satunya owner dari Home. Apa sih Home itu yang sudah dibikin oleh Hesti mulai tahun 2019. Hai Hesti, apa kabar? Halo Mas Oneng, sehat, alhamdulillah. Hesti ini temanku padel, jadi kita selalu padel berseberang-seberangan. Betul. Cuma bedanya dia sama teman-temannya, aku sama ibu-ibu. Gimana? Padelnya seminggu berapa kali? Seminggu hampir tiap hari deh kayak Mas. Edan sih. Padahal ya lumayan juga ya, sana anak sekolah di Araya ya. Betul. Jadi bisa sambil nyambi nunggu anak pulang sekolah. Betul. Hari ini khusus libur untuk podcast. Spesial. Untuk podcastnya Silhouette. Untuk Silhouette. Esti, kalau Home sendiri kan mulai tahun 2019. 2019. Masih betul. ingat nggak waktu pertama kali Home itu berdiri, event apa yang dikerjakan? Wedding temen ya Mas Oneng ya, berawalnya dari wedding teman. Jadi 2019 itu berawal dari aku tuh sebenarnya makeup artist. Jadi Home itu house of makeup sebenarnya. Namanya house of makeup. Betul. Setelah itu berjalan jadi makeup artist, ada temen yang pengen di-handle weddingnya. Akhirnya memberanikan diri dengan pengalaman yang learning by doing ini, akhirnya jadilah House of Multi Event ini. House of Multi Event. Setelah House of Makeup jadi House of Multi Event. Berarti udah 6 tahun berjalan dan aku lihat juga dari stalking Instagramnya banyak sekali loh eventnya, banyak sekali dan rutin. Aku lihat uploadannya rutin, brandingnya bagus. Gimana cara maintenance-nya ini selama 6 tahun? Iya, 6 tahun ini dibantu sama teman-teman atau partner aku yang di Home ini yang super duper loyal dan kreatif banget. Jadi aku sangat dibantu sekali sama teman-temanku yang ada di Home Organizer ini, sama timku yang oke banget. Jadi mereka sudah ngerti lah kayak gimana caranya membantu dan menuruti pikiran-pikiranku ini. Terakhir kita satu event bareng di Hotel Ijen nggak sih ya? Ijen Suite, Wedding Anniversary. Wedding Anniversary. Dan ini menjadi satu momen lagi kita ketemu di podcast setelah sebelum-sebelumnya ketemu di tempat-tempat yang lain ya. Betul. Tempat-tempat komunal yang lain. Esti, kalau 6 tahun ini apa sih pembedanya Home dengan wedding organizer lainnya yang ada di Malang? Kalau di Home Ilmi kita lebih ke personal touch ya Mas Oneng, karena kan kalau jasa memang kita benar-benar tidak bisa saklek atau kayak gimana, kita lebih ke personal touch aja. Jadi rata-rata kliennya Home itu kenapa kita masih akrab sampai sekarang dan mereka nyaman, karena memang kita membuat mereka untuk nyaman, seperti engagementnya dapat. Kalau di Home itu kayak gitu, jadi sampai sekarang kita membangunnya memang dari personal touch itu tadi. Dan itu penting ya, emosional kontennya dapat. Betul. Iya loh, nggak banyak memang para pelaku industri dunia pernikahan ini. Jadi biasanya kan ada yang setelah acaranya selesai ya wes. Ya udah selesai. Kalau ini ada itu ya, ada kayak hubungan yang spesial. Itu gimana cara hubungan yang maintenance yang seperti Hesti lakukan? Sebenarnya itu juga tiap hari ngirimi makanan enggak. Ya apa. Jadi kalau misalkan emosional atau personal touch itu sendiri kan memang skill ya Mas Oneng ya. Mungkin nggak semua orang juga bisa untuk maintain kayak gitu. Kalau kita sih sebenarnya cuma sering komunikasi aja, terus mengalir aja sih sebenarnya. Jadi kita tuh secara nggak langsung beliaunya atau klien-klien kita itu follow Instagram, nyaman. Akhirnya kita sering nongkrong bareng, kayak gitu. Akhirnya dari situlah kita bisa terus berhubungan sama klien kita. Tidak menutup kemungkinan ada klien-klien yang lain di dalam itu. Betul, dan itu memang sering terjadi ya. Kalau aku amati, jadi temennya, saudaranya, itu nanti akan mempercayakan pekerjaan ke tempat kita selaku pelaku jasa. Jasa I.O. ini kan udah 6 tahun. Ngerasa nggak kalau sekarang itu banyak banget I.O. bermunculan di Malang? Itu jadi saingan nggak sih? Banyak banget. Banyak banget. Cuman ya pasti kita percaya kan rezeki itu sudah diatur sendiri-sendiri.
lalu touch-nya atau approach-nya ke klien juga akan mungkin berbeda-beda. Jadi klien, kalau kami masih percaya, klien juga masih mempercayakan ke home organizer, juga pasti ada pembedanya. Salah satunya yang tidak kelihatan itu yang emotional touch yang tetap kita build itu mungkin ya Mas Oning ya. Itu gitu. Memang dibutuhkan skill khusus ya. Skill khusus. Kalau untuk teman-teman IPO atau WO lain itu ada komunikasi atau ada kayak paguyuban atau klub atau apa gitu? Kalau mungkin. Kalau MC kan ada ya. MC ada. MC ada kayak kumpulan apa gitu di grup WA. Terus biasanya kalau ada acara yang rame-rame kita kumpul-kumpul. Kalau di WA itu ada nggak sih? Kalau di WO mungkin Hastana ya Mas Oning ya. Hastana ya. Iya. Tapi Home belum bergabung sama Hastana saat ini. Gitu. Tapi kalau untuk yang di Malang sendiri, yang Circle Malang? Nggak ada, cuman kita sering komunikasi aja. Seru ya? Iya. Jadi sesama owner-owner gitu. Betul. Oke, jadi masih ada komunikasi dan silaturahmi ya Hesti ya? Betul. Wedding terjauh itu di mana sih Wes? Selama Home Handle? Wedding terjauh itu masih di Jawa Timur sih sebenarnya Mas Oning. Iya, karena kita lingkupnya kan masih di Jawa Timur. Semoga next kita bisa keluar Jawa Timur ya. Kalau bisa luar negeri, luar angkasa Amin. juga apa-apa. Sampai luar angkasa itu kenemunan Mas Denny. Suka dukanya menjalani usaha di industri pesta pernikahan ini apa sih, Hesti? Karena di wedding atau di pernikahan itu kan kita berhubungannya langsung sama personal. Jadi mungkin ada plan yang ganti last minute kayak gitu-gitu sih sebenarnya kalau kita, karena juga personal juga kita harus tahu benar-benar person-personnya ini atau klien kita sendiri itu kayak gimana. Kita harus benar-benar bisa maintainnya kayak gitu, karena bisa sedetik berubah, bisa sedetik berubah, itu sih biasanya. Udah jadi kebiasaan ya. Udah jadi kebiasaan, tapi bukan jadi. Gimana cara kita memanage itu semua? Manage aja sih sebenarnya. Perbedaan 2019 ketika pertama kali kamu masuk ke industri ini sampai 2025 ini perbedaan yang paling signifikan ini apa? Perbedaannya untuk memanage itu tadi, karena kita kan mungkin masih kaget ya, oh kok kayak gini ya gitu. Apalagi kalau di Jawa ini menariknya adalah kita masih percaya dengan hal-hal yang kayak gawani manten tuh kayak gini. Kayak gitu. Ini yang menarik nih, gawani manten seperti apa tuh? Gawani manten, jadi mungkin ada ya kayak misalkan di Jawa ini kayak kalau misalkan acaranya, gitu. Iya kayak kalau misalkan nggak nuruti syarat kayak gini nanti bakalan kayak gini. Otomatis kita sebagai pelaku atau jasa di wedding organizer ini juga karena kita orang Jawa dan ada di tanah Jawa akan mengikuti hal-hal yang kayak gitu. Itu case-case yang bisa jadi contoh seperti apa sih, kau menarik banget? Misalnya, aku belum pernah soalnya mengalami gitu. Misalnya itu kayak ini, kalau misalkan mantannya mungkin ada syarat-syarat yang nggak diturutin di kepercayaannya, acaranya mungkin nggak lancar, misalkan gitu. Kayak gitu. Terus ada apa namanya halang dan rintangannya tuh seperti ini kayak gitu-gitu. Tapi pernah ada kayak gitu? Pernah ada. Oh ya? Pernah ada. Apa? Pernikahan? Pernikahan. Karena nggak yang banyak itu di pernikahan sih Mas Odeng kalau kayak gitu-gitu. Jadi kayak misalkan apa namanya makanan kayak gitu kan. Misalkan kalau misalkan ya ini percaya nggak percaya ya, karena disclaimer ya ini nggak semua orang kayak gitu. Cuman ini cuma ada banyak, beberapa case. Iya, mostly percaya kayak gini, jadi ada kayak gini. Misalkan makanan, kalau misalkan pengantinnya itu ribet atau misalkan kebanyakan tanya atau kebanyakan ganta-ganti segala macam itu, terus habis itu tiba-tiba ada hal-hal yang tidak terduga. Iya. Apa tuh contohnya? Misalkan maaf makanannya kurang atau makanannya gitu. Basi kayak gitu itu salah satunya. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Sempat kayak gitu ya? Sempat ada kayak gitu. Cuman cara ngatasinnya gimana kalau makanan gini kan susah ya? Susah harus masak dulu, harus. Iya, cuman ya itu tadi sih untuk calon pengantin semuanya harus termindset dengan baik. Maksudnya positive thinking aja, jangan yang negatif. Karena kebanyakan kayak misalkan calon pengantin ini ada kebanyakan kekhawatiran kayak negatif thinking kayak gitu. Dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri akhirnya terjadi. Iya, akhirnya terpengaruh untuk hal-hal yang lainnya. Ada temanku namanya Yere yang lagi ada di depan. Yang di depan. Mau nikah ribet banget, minta apa? Banyak khawatirnya. Masa pelaminan mau ditempel di atas kayak gitu. Pokoknya mintanya aneh-aneh. Tanya aneh-aneh tuh akhirnya tamunya kurang.
Tamunya kurang. Iya terjadi. Akhirnya tamunya kurang. Iya benar. Ada juga yang kayak gitu. Karena mungkin Gawani manten itu tadi. Seru ya, Gawani manten. Ini masih contoh satu case, belum case yang lainnya. Ada nggak yang kira-kira tiba-tiba di pelaminan jatuh atau pingsan atau sakit atau apa gitu? Ada. Oh iya. Waktu itu kebetulan pengantinnya memang waktu COVID ya, ini jangan COVID ya Mas Oneng. Jadi akadnya itu di akhir tahun. Terus resepsinya itu di pertengahan tahun. Karena COVID ada jeda. Betul. Mungkin pengantinnya lagi mengandung ya, mengandung muda, tapi resepsi tetap harus dilaksanakan. Karena akhirnya undang-undang nih. Undang-undang nih, juga tokoh lumayan, tokoh masyarakat di Malang. Lalu akhirnya si manten perempuannya pingsan. Kecapean. Akhirnya yang di depanku ada yang salam-salaman. Itu yang lagi aja, kayak manten gitu sunat ya. Berarti ada tim medis juga yang udah nyiapin ada gitu ya? Tim medis. Itu memang harus dipaksa, yaudah ayo. Soalnya tamunya banyak, betul. Bapaknya mungkin tokoh ya betul. Kan. Akhirnya kan dia berdiri capek salaman ribuan orang. Hal-hal kayak gitu sebenarnya bisa diminimalisir ya? Bisa, kita pasti menyediakan untuk backup plan-nya misalkan kayak gimana. Tapi tetap kita memperhatikan kesehatannya si pengantinnya kayak gitu. Kebetulan juga ada tim medis di lokasi di venue, jadi langsung ditangani dengan baik. Kalau di Malang ini pilihan venue untuk pesta pernikahan banyak sekali, Hes. Betul Mas Oneng. Venue-venue itu mempunyai rule of the game, peraturan-peraturan khusus nggak? Kalau di zaman sekarang pasti, karena setiap venue ada peraturannya masing-masing. Kayak misalkan nggak boleh begini, nggak boleh begitu, kayak gitu. Aturannya seperti ini, seperti itu ada sih. Yang paling ribet itu venue inisial apa sih, Yes? Yang paling ribet inisial apa ya, Mas? Nggak boleh bawa genset, nggak mungkin ya. Pasti kalau genset boleh ya? Boleh, gitu ya. Boleh. AC-nya mereka udah sediain, screen-nya nggak boleh dari luar. Kayak gitu masih ada di Malang ya? Masih ada sih. Masih ada ya? Kirain sudah nggak ada loh. Kayak gitu-gitu, berarti vendor bebas masuk. Kalau di home sendiri, penentuan vendor itu dari home atau pilihan klien? Kalau dari kami itu tergantung dari klien sih Mas Oneng. Kita mengarahkan kalau misalkan kliennya meminta rekomendasi dari kami gitu. Jadi kalau misalkan dari home sendiri tidak memaksakan untuk harus sama ini, harus sama itu, enggak, dari kebutuhan klien aja sebenarnya gitu. Jadi enak ya, jadi klien bisa lebih sesuka hati, tapi home juga mengarahkan. Betul. Budget yang harus dipersiapkan oleh seorang mempelai di zaman sekarang untuk pesta pernikahan yang dirasa cukup, bukan yang wow, bukan yang terlalu intimate, yang dirasa cukup, misalkan untuk kapasitas 300 orang atau 200 orang, kira-kira berapa sih, Yes? Pasti 3 digit ya. Kalau misalkan 300-an itu pasti 3 digit, all in ya sekitar mungkin 150 sampai ke atas based on pemilihan konsep acara. Dan vendornya. Oke, mulai itu include dekor, semua venue. Yang paling banyak itu memang untuk dekorasi dan catering. Cateringnya itu kalau misalkan dari luar, kalau makannya dari ballroom atau hall tersebut juga biasanya juga bisa dan lebih mahal juga ya. Betul, iya. Kalau sekarang itu trennya pesta pernikahan seperti apa kalau untuk Jawa modern? Kalau sekarang itu karena yang menikah mungkin sudah Gen Z ini, itu pasti konsepnya adalah mereka itu sukanya intimate, yang tamunya cuma sedikit, cuman mereka attentionnya to detailsnya. Oke, jadi ini pengaruh juga sama biaya-biaya dan budgeting dari pesta pernikahan tersebut ya. Which is ini lebih kecil berarti biayanya atau gimana? Enggak juga. Karena ya itu tadi konsepnya adalah attention to details. Jadi kok misalkan mungkin millennials kemarin yang nikah adalah ya udah aku pengennya gaunnya yang slim gown misalkan kayak gitu. Kalau Gen Z sekarang yang slim gown tapi payetnya tuh kayak gini kayak gitu. Terus pengennya tuh kayak gini misalkan kayak Alisa tuh polos atau namanya tuh nggak pakai payet tapi kainnya tuh brokatnya tuh kayak gini kayak gitu. Lebih milih, udah pinter-pinter anak sekarang. Banyak influence juga soalnya yang masuk ke dia ya. Benar.
Lebih repot nggak dari 2019? Repotnya sebenarnya sama aja. Sama aja ya? Sama aja. Cuman ya tadi kita harus mengikuti zaman ya, karena Gen Z ini udah pinter-pinter, bisa milih semuanya, attention-nya bener-bener ke details-nya banget. Jadi yang kita ngikutinnya repotnya beda kayak gitu maksudnya. Sama-sama repotnya cuman beda. Kalau gawane manten tadi kita udah bahas. Kalau gawane keluarga, orang tua itu kadang kalau pesta pernikahan apalagi Jawa modern kayak agak nanti keluarga ini pasti ikut-ikut atau apa kayak gitu. Itu ada masih kayak gitu. Pasti. Karena kan ini acara keluarga, bukan hanya acara yang manten aja. Pasti keluarganya itu pasti ikut, pasti ada aja kayak orang tua pengennya seperti ini, mantannya pengennya kayak sini. Ntar budenya pengen kayak gini. Nah itu tugas kami untuk membridging mereka supaya ayo kita harus tetap satu tujuan, semuanya bisa dapat kok. Kita main di win-win solution aja kayak gitu. Kalau dari Hesti sendiri, kira-kira kebutuhan calon mempelai yang mau menikah, vendornya itu apa aja? Yang paling utama dan harus disiapin pertama kali? Pertama kali pasti wedding organizer atau wedding planner, karena kita ngeplan semuanya. Jangan sampai kita tuh ada di akhir kalau WO atau WV ini tadi. Jadi pertama itu harus WO dulu, karena yang membantu pertama konsep, kedua budgeting dan lain sebagainya di belakangnya. Pertama WO. Lalu kalau di home sendiri itu ada 4 vendor yang nggak boleh fail, karena dipakai seumur hidup. Pertama itu ada attire, karena melekat pada pengantin, harus nyaman, harus sesuai sama personalnya. Yang kedua adalah MUA, itu juga melekat kan maksudnya sama pengantin, harus sesuai, jangan sampai aku pengennya yang Korean look, tapi ternyata bookingnya yang menor gitu, yang bold gitu. Yang bold ya, yang benar-benar ya beda banget nih Korean sama yang bold ini kan beda banget gitu. Lalu yang ketiga adalah fotografer itu juga mereka itu penting banget karena mengabadikan in frame ini tadi kan juga akan dipakai terus seumur hidup. Kalau yang keempat ini dekorasi ini juga seumur hidupnya juga akan terpampang nyata di frame-frame yang kayak gini, itu kan juga akan terpampang nyata seumur hidupnya di rumahnya, entah di feeds Instagram kayak gitu. 4 ini yang pertama yang tidak boleh fail. Dan harus segera di booking. Harus segera di booking. Lalu baru MC itu adalah nyawanya di pernikahan itu sendiri. Jadi kalau dari kami di wedding organizer yang dari home, itu kita pasti menyarankan MC itu nyawanya acara. Kalau misalkan dari pengantinnya ini sudah merencanakan, dari kami juga merencanakan menyusun acara dengan baik, tapi MC-nya tidak bisa mendeliver, juga akan percuma kan maksudnya itu. Terus entertain. Dan MC ini nggak bisa membelah diri ya, jadi harus segera di booking 1 tahun sebelumnya kalau bisa. Kalau band mungkin masih bisa di-split ya. Band masih bisa di-split, sekarang kayak player-playernya juga masih bisa di-split segala macam. Mereka masih punya tim lah misalnya kayak gitu. Baru nanti vendor-vendor penunjang yang nggak kalah pentingnya kayak sound system, lighting, special effect, macam-macam ya, sampai multimedia ya kan sekarang dibutuhkan sekali. Dan banyak mulai foto booth segala macam apalah, semuanya dibutuhkan. Belum makeup keluarga kayak gitu. Makeup keluarga. Itu nanti bisa jadi pilihan juga buat para mempelai. Esti seru loh, kita ngobrol bentar tapi meaningful. Aku yakin ini bisa jadi guide untuk teman-teman yang mau menikah, buat groom to be, bride to be kita di rumah. Kita cheers dulu guys. Thank you for coming. Thank you Mas Oneng. Thank you udah gabung bersama Silo 8 by Studio 8.